Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulin Mutiatin Hajiro dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu sistem pemrosesan transaksi dengan sistem informasi. Sistem pemrosesan transaksi atau transaksi processing system adalah bagian dari sistem informasi yang merupakan sebuah sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang mengelola data informasi menjadi informasi yang baru dan jauh lebih bermanfaat bagi para pemiliknya. Next, hubungan sistem pemrosesan transaksi dengan sistem informasi. Sistem informasi manajemen mempunyai kaitan yang sangat erat. Basis data yang digunakan oleh masing-masing sistem tersebut saling terkait. Sebagai contoh, SIM dapat menghasilkan informasi karyawan atau data pokoknya ada di sistem informasi personalia yang menghasilkan penjualan tertinggi atau data pokoknya ada di sistem informasi pemasaran, sehingga dapat diketahui berapa laba-laba yang diperoleh dari masing penjualan tersebut atau dari sistem informasi produksi. SIM merupakan sistem informasi kelanjutan dari SPT. SPT harus ada dulu dan hasilnya akan diolah oleh SIM. Meskipun demikian, tidak mudah membedakan SPT dan SIM dalam penerapan sistem informasi di berbagai perusahaan. Seringkali SPT dan SIM sudah merupakan satu kesatuan. Hal ini disebabkan oleh kaburnya batas antara SPT dan SIM. SPT mengelola data atau fakta yang belum berguna untuk pembuatan keputusan menjadi informasi. Informasi ini sudah digunakan untuk membuat keputusan, tetapi lingkupannya terbatas. Karena apabila manajemen akan membuat keputusan yang sifatnya lebih menyeluruh, informasi tadi diolah lebih lanjut dan dengan pengelolaan informasi. Informasi dapat dihasilkan melalui media soft copy atau dihasilkan melalui tampilan di layar atau suara di speaker maupun hard copy atau dicetak di kertas. Oke, next. Hubungan SIM dengan sistem pemrosesan transaksi. Hubungan SIM dengan sistem pemrosesan transaksi atau SPT ini ada 3. Yang pertama yaitu SIM merupakan kelanjutan dari SPT. Dalam sistem pemrosesan transaksi terjadi pengelolaan bahan mentah yakni data menjadi informasi. Informasi yang bermutu menjadi bahan yang diharapkan dalam SIM karena SIM mempunyai fungsi menyediakan informasi bagi manajemen. Yang kedua, SPT mengelola data menjadi informasi. Data SIM terdiri atas data masukan, data operasi dan data keluaran dan sebuah pengaturan umpan balik. Data tersebut harus diolah oleh suatu unit pengolah, biasanya sebuah komputer elektronik dan perlengkapan yang berhubungan sehingga menjadi informasi. Inilah yang menjadi tugas SPT. Yang ketiga, SIM mengelola informasi menjadi informasi lain. Sistem SIM harus terus-menerus dinilai untuk menjamin sistem tersebut dapat menyediakan informasi yang lebih penting bagi pemakainya. Informasi yang memadai harus diberikan pada setiap tingkatan manajemen. Oleh karena itu, SIM harus menciptakan atau mengelola informasi yang tersedia bagi manajemen sesuai dengan kebutuhan manajemen. Next, komponen SPT. Komponen SPT ini ada 2, yaitu karakteristik SIM dan metode pengelolaan data. Komponen SPT yang karakteristik SIM ini ada terbagi menjadi 4, yaitu SIM yang pertama, SIM tidak mencatat ke basis data. Yang kedua, SIM mengelola informasi menjadi informasi baru. Yang ketiga, informasi dihasilkan dalam bentuk hard copy atau soft copy. Yang keempat, informasi diperlukan untuk keputusan struktur atau semi struktur. Komponen SPT yang metode pengelolaan data ini hanya ada 2, yaitu yang pertama pengelolaan data terpusat atau tersentralisasi, yang kedua pengelolaan data tidak terpusat atau terdesentralisasi. Oke, next. Fungsi SPT dalam perkembangan SIM organisasi. Data SIM terdiri atas data masukan, data operasi, data keluaran, data dan sebuah pengaturan umpan balik. Data tersebut harus diolah oleh suatu unit pengelola, biasanya sebuah komputer elektronik dan perlengkapan yang berhubungan sehingga menjadi informasi. Inilah yang menjadi tugas SPT. Oke, next. Perbedaan metode pengelolaan data
yang terpusat dan terdistribusi. Perbedaan sistem terpusat dan terdistribusi yaitu yang pertama sistem terpusat. Nah, sistem informasi terpusat merupakan suatu sistem informasi yang penempatan data dan aplikasi untuk mengakses data tersebut menjadi satu tempat atau satu server. Sistem informasi terpusat ini biasanya dirancang dan dibangun dengan menggunakan web server, database server, dan bahasa pemrograman yang dapat diinterpretasikan oleh browser atau alat yang digunakan untuk mengakses informasi internet menggunakan port 80 seperti port 80. Nah, peralatan tambahan adapun peralatan tambahan yaitu printer dan scanner terhubung langsung ke server sehingga setiap komputer klien yang akan melakukan percetakan dokumen dapat melakukan percetakan jarak jauh, begitu pula untuk scanner. Nah, sistem terdistribusi. Sistem informasi terdistribusi dibangun dengan cara memisahkan secara fisik untuk setiap fungsi dan tugas sebuah komputer dalam ruang lingkup jaringan komputer. Nah, pemisahan antara aplikasi server dengan database server serta komputer klien yang terhubung dalam jaringan area lokal terbatas atau yang dikenal dengan LAN atau Local Area Network diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dari setiap komputer yang mengakses informasi. Next, bagaimana pelaksanaan SPT dalam organisasi pemerintahan daerah atau lembaga? Yang melaksanakan SPT dalam organisasi pemerintahan daerah atau lembaga yaitu Kepala Sebagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerjasama, kehumasan, dan ketatalaksanaan. Nah, SPT merupakan tulang punggung dari sistem informasi yang dimiliki oleh suatu organisasi, di mana SPT berfungsi memonitor, mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi untuk seluruh transaksi bisnis yang rutin. Tujuan utama SPT adalah menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam organisasi agar aktivitas bisnis berjalan dengan baik dan efisien. Secara umum, melalui aplikasi program atau software, SPT dapat mengelola transaksi keuangan dan akuntansi serta menghasilkan laporan keuangan dari setiap aktivitas organisasi. Laporan keuangan tentu harus bisa dipertanggungjawabkan keakuratan datanya. Untuk itu, organisasi bisnis perlu menggunakan software akuntansi yang mendukung penyajian informasi yang berkualitas. Nah, penggunaan software akuntansi dalam sebuah SPT dapat lebih efisien dan memperkecil human error. Kini, dengan berkembangnya teknologi komputer dan semakin kompleksnya transaksi-transaksi yang berhubungan dengan akuntansi, pencatatan secara manual sudah tidak dimungkinkan lagi dan sangat tidak efisien lagi. Sekian video dari saya. Apabila dari awal hingga akhir terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.